Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi belajar biologi hari ini. Nah, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa, semoga dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini materinya tentang metode ilmiah. Nah, sebelumnya Ustazah mau nanya dulu. Agus pernah mendengar kata metode ilmiah? Oh ya, pernah Dari mana? dari yang fisika itu kah? Oh, fisika ya. Ya. Uh, Kalau menurut pengertiannya apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah tuh seperti tata cara pelaksanaannya gitu. Ya, betul. Kan metode itu kan ada ini ya, urutan langkah-langkahnya yang sifatnya itu sistematis, harus berurutan. Nah, di sini ada pengertian metode ilmiah, suatu cara sistematis yang digunakan peneliti atau ilmuwan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita harus mencari masalah dulu untuk diselesaikan. Berikutnya kita masuk ke langkah-langkah metode ilmiah. Nah, yang pertama dulu itu adalah merumuskan masalah. Untuk memudahkan memahami ini, mungkin kita sambil lihat ini ya, contoh artikel ilmiah. Di tempat Agus bisa kelihatan? Bisa. Ya. Dia langkah pertama tadi yaitu merumuskan masalah. Jadi kita mencari masalah dulu. Kita lihat di contoh artikel ilmiah yang dipublikasi ini ya. Nah, di sini kita identifikasi masalahnya. Di sini katanya tingginya biaya media untuk mengkultur mikrob. Tingginya biaya, berarti biayanya mahal. Nah, itu tentunya menjadi masalah ya dalam di sini contohnya untuk mengkultur atau menumbuhkan mikrob. Nah, kemudian katanya di sini dibuat alternatif untuk mengganti media yang biayanya mahal tadi dengan bahan baku lokal dengan harga yang murah. Jadi maksud untuk yang ini media untuk mengkultur mikrob itu kalau kita ibaratkan itu kayak tanaman ya. Tanaman itu kan media tanamnya itu dengan tanah. Nah, tanah kemudian pupuk. Nah, di dalam tanah itu apa saja kandungannya Agus yang mendukung pertumbuhan tanaman? Ada unsur Unsur apa ya? Unsur Unsur hara. Ya, unsur hara. Dan unsur hara itu kayak mengandung molekul-molekul ya kayak
Banyak kayak karbon, hidrogen, nitrogen. Nah, itu kan itu nanti unsur itu penyusun makromolekul. Contohnya kayak karbohidrat, protein, lipid. Nah, itu kan diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, kalau tumbuhan pakai unsur hara. Nah, mikrob yang jenis bakteri juga dia perlu unsur hara. Nah, itu didapat dari media tanamnya, media kulturnya namanya. Nah, tapi harganya itu sangat mahal. Nah, ini Ustazah tampilkan salah satu contoh media kultur bakteri. Di tempat Agus kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, ini kan ada nutrien agar. Nah, ini adalah salah satu contoh media pertumbuhan bakteri. Nah, di sini mungkin agak kabur tulisannya. Ya, jadi di sini ada tulisan yeast extract atau ekstrak hamir, ada pepton, ada NaCl dan agar. Untuk lebih jelasnya itu di sini. Nah, jadi di dalam nutrien agar itu terdapat komposisi pepton. Nah, pepton ini sebagai sumber protein. Nah, kemudian tadi ada yeast extract ya, itu sebagai sumber vitamin, karbohidrat, senyawa nitrogen organik, kemudian ada garamnya. Kemudian kalau yang agar ini sebagai agen ini, pemadat, agen pemadat medianya. Kemudian ada NaCl, ini konsentrasinya 0,5%. Nah, itu fungsinya itu untuk mempertahankan ini keadaan sel supaya sama dengan atau mirip ya di dalam sitoplasma sel bakterinya itu. Nah, oke, berarti kan tadi kandungan nutrien agar tadi kan ada Pepton. ada pepton ya sebagai sumber protein, kemudian yeast extract itu sumber karbohidrat, vitamin, dan lain-lain. Nah, itu harganya yang tadi yang ada yang botol tadi kan yang Ustazah tampilkan yang itu harganya bisa jutaan rupiah. Nah, makanya itu kan sangat memerlukan biaya yang tinggi. Nah, jadi diperlukan alternatif untuk membuat media yang tidak kalah dengan nutrien agar. Nah, di sini penulis mengusulkan bahan medianya itu dari bahan alam. Itu dengan bengkoang dan tauge. Bengkoang dan tauge. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, jadi itu tadi ya, merumuskan masalahnya tadi ditemukan masalahnya, terus ditemukan apa ya alternatifnya, kira-kira memecahkan masalahnya tadi seperti itu. Nah, kemudian untuk mendukung itu dicari ini informasi-informasi berupa teori dan tinjauan pustaka untuk mendukung ini tadi masalah perumusan masalah tadi.
Kita lihat lagi ke artikel tadi ya. Setelah lihat. Nah, ini kan ada ya biaya yang sangat tinggi dari media kultur telah mengurangi penggunaan media kultur yang siap pakai seperti nutrien agar. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan ya komponen-komponen di dalam nutrien agar. Nah, kira-kira komponen nutrien agar itu apakah bisa juga ditemukan di bahan bengkoang dan tauge? Nah, jadi kita cari informasinya. Nah, ternyata dari informasi di dalam artikel ini, mana ya? Nah, nih, bengkuang. Nah, ternyata umbi bengkuang juga mengandung protein, lemak, karbohidrat, serat, gula. Ini bisa ya diperkirakan sebagai media alternatif pertumbuhan bakteri. Kemudian yang tauge tadi juga. Nih, yang tauge juga ada kandungan protein, lemak, dan karbohidrat. Ini teori-teorinya. Berarti langkahnya sudah sampai tahap kedua ya tadi. Merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan informasi. Tadi kan ada berupa teori-teori, kemudian fakta-fakta juga. Kemudian yang ketiga masuk ke pembuatan hipotesis atau dugaan sementara. Menurut Agus, dugaan sementara itu seperti apa? Ya, kayak dugaan sementara. Ya, masih berupa dugaan ya. Jadi belum belum konkret. Nah, jadi untuk memastikannya itu harus dilakukan eksperimen ataupun percobaan. Nah, jadi kita buat hipotesisnya dulu ya. Tadi itu kan masalahnya, bukan masalahnya, kan ada itu kan mau menggantikan media nutrien agar ya dengan media alami dari bengkuang dan tauge. Dapat dijadikan sebagai alternatif ini ya dugaan sementara kita berdasarkan kemudian setelah kita mencari informasi berdasarkan artikel penulis tadi katanya kandungan nutrisi di dalam bengkuang dan tauge itu tidak kalah dengan kandungan nutrisi di dalam komponen nutrien agar. Nah, jadi kita buat hipotesis atau dugaan sementaranya yaitu media alami dari bengkuang dan tauge dapat dijadikan sebagai alternatif media kultur bakteri. Sampai tahap 3 ada yang ditanyakan, Agus? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti kita masuk ke tahap 4. Itu bagian eksperimen. Nah, di bagian eksperimen ini ada alat, bahan, dan cara kerja. Berikutnya kita identifikasi lagi di dalam artikel penulis ini apa saja alat, bahan, dan cara kerjanya. Di bagian metode ya dia naruhnya.
Sini ada cara kerjanya. Nah, sebelumnya Ustazah mau nanya dulu, apa perbedaan antara alat dan bahan? Alat itu ya alat ya. Atau dari sini dulu kita identifikasi. Ini bengkuang dan tauge, kira-kira itu alat atau bahan? Bahan. Bahan. Kalau yang ini, beaker glass, itu kira-kira alat atau bahan? Alat. Alat, ya, betul ya. Jadi kalau bengkuang dan tauge itu setelah digunakan dia sifatnya habis atau masih ada? Habis. Habis. Nah, kalau yang beaker glass setelah digunakan dia masih ada atau hilang? Masih ada. Masih ada ya. Jadi perbedaan antara alat dan bahan itu adalah kalau alat dia sifatnya masih ada, tidak habis bendanya. Tapi kalau yang bahan itu dia sifatnya habis. Kemudian kita identifikasi lagi cara kerjanya, tahapannya. Lumayan banyak ya tahapannya. Oh ya. Nah, di sini tahapannya yang pertama katanya cara pembuatan media bengkuang dan tauge. Serta cara penanaman stem Escherichia coli dan penanaman stem Staphylococcus aureus. Nah, sebelumnya Ustazah mau nanya dulu, Agus pernah dengar bakteri yang namanya ini? Escherichia coli, Staphylococcus aureus? Enggak. Enggak. Oke, berarti ini first time ya mendengar nama bakterinya. Pernah. Oh, pernah ya. Ya, yang di yang pelajaran IPA di mikroba tuh. Ya, kan karena dia masuk ini ya, mikrob atau makhluk hidup berukuran kecil. Atau bisa disebut juga tak kasat mata. Oke, kita identifikasi lagi tahapan cara kerjanya. Yang pertama ini dia katanya bengkuang dan tauge dicuci bersih, ditimbang, dimasukkan ke dalam beaker glass. Seperti ini ya. Kemudian nah ini katanya ditambahkan agar-agar. Agus masih ingat tadi fungsi agar sebagai apa? Bahan? Bahan alternat itu bahan menumbuhkan kultur kan? Bahan menumbuhkan mikroba. Ya, jadi agar itu sebagai salah satu komponen di dalam media kultur untuk menumbuhkan mikrob. Nah, tapi ada lagi fungsi spesifiknya, yaitu untuk sebagai agen pemadat medianya. Ini, sebagai contoh nih, misalnya, nah, ikan nih hasilnya ya, ikan yang agak kuning buram-buram itu agar, tapi ada kandungan kalau yang A ini ada kandungan bengkoang, yang B ini tauge, yang C ini yang nutrien agar. Nah, jadi agar ini sebagai agen pemadat ya. Nah, bayangkan kalau medianya ini kayak cair atau tidak padat. Nah, kira-kira untuk menghitung bakterinya sulit atau mudah? Sulit. Sulit ya, karena otomatis dia akan ikut terlarut dengan media yang kalau jenis medianya yang cair. Karena kan kita tujuannya ini untuk menghitung jumlah koloni sel bakterinya ini. Jadi kita memerlukan media pertumbuhan yang ada agarnya. Oke, kita balik lagi ke cara kerja tadi.
Nah, image-nya direbus, dimasak sampai homogen. Homogen itu maksudnya tercampur rata. Jadi seluruhnya tidak ada gumpalan-gumpalan lagi. Jadi sudah tercampur rata. Kemudian itu disterilkan di autoclave suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1 atm selama 15 menit. Nah, Agus pernah mendengar kata sterilisasi? Pernah aja. Nah, apa itu sterilisasi? Seperti ya, kurang tahu saja. Oh ya, jadi sterilisasi itu adalah proses pemusnahan segala jenis makhluk hidup, terutama yang mikrob yang dapat berpotensi mengganggu. Nah, kan kita nanti mau mengamati koloni sel 2 sel ini ya, E. coli dan Staphylococcus aureus. Nah, jadi medianya itu harus disterilkan. Karena kalau tidak disterilkan, takutnya ada bakteri yang nyangkut, mungkin jenis Bacillus atau jenis Streptomyces misalnya. Ada yang nyangkut ke media itu. Nah, otomatis medianya itu harus disterilkan. Kira-kira mengapa pada proses sterilisasi harus suhunya 121 derajat Celcius? Agar itu bakterinya cepat mati sama biar lebih bersih dari bakteri. Ya, mantap. Jadi kalau perkiraan ya, bakteri itu akan mati pada suhu sekitar ini 121 derajat Celcius dan media tadi benar-benar sudah steril kayak gitu. Kenapa tidak 100 derajat Celcius? Nah, itu karena ada jenis bakteri yang tahan suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi untuk menghindari kalau nih misalnya ada bakteri yang tahan panas nyemplung ke media itu. Nah, jadi untuk menghindarinya suhu sterilisasinya ditetapkan jadi 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. Ini pakai alat namanya autoclave. Nah, autoclave sini. Di tempat Agus muncul gambarnya. Ya, muncul. Nah, itu kan kayak ada panci ya. Kalau ini dia jenisnya autoclave yang masih sederhana. Kalau yang terbaru itu kayak mesin cuci bentuknya. Nah, di dalam sini ini kan ada ya yang bulat-bulat ini. Ini namanya cawan Petri. Apa itu? Cawan Petri atau Petri dish. Kan ada yang bulat-bulat ini. Nah, di dalamnya itu ada agar tadi, media agar tadi yang dari bahan tauge, bahan bengkuang, sama yang nutrien agar. Nah, itu disterilisasi di dalam alat ini
selama 15 menit. Suhunya tadi. Masih ingat suhunya berapa? 121. Ya, 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Nah, setelah disterilisasi selama 15 menit tadi tuh dia didinginkan kembali medianya tadi. Nah, setelah didinginkan itu bisa siap digunakan untuk sebagai media tumbuh bakteri tadi. Nah, untuk tekniknya itu nanti kita bahas di materi khusus bakteri ya. Jadi kan bakterinya sudah ditumbuhkan misalnya di media agar tadi. Nah, kemudian diinkubasi di dalam inkubator suhunya 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, karena menurut Agus mengapa waktu inkubasinya 24 jam? Inkubasi itu apa, Ustazah? Jadi inkubasi itu kayak apa ya? Prosesnya itu kayak proses, kalau dalam istilah mikrobiologi itu dia adalah proses menumbuhkan mikrob di dalam sebuah inkubator dengan suhu dan waktu yang sudah disetting. Kalau di sini kan settingannya atau pengaturannya itu 37 derajat Celcius dan selama 24 jam. Nah, menurut Agus, sel bakteri itu dia cepat tumbuh, cepat membelah atau tidak? Dia sel Cepat kayaknya. ya cepat ya, karena dia ukurannya mikro, sehingga untuk melakukan pembelahan itu sangat cepat. Nah, jadi kalau sudah 24 jam ini sudah bisa menghasilkan banyak koloni bakteri. Nah, setelah 24 jam diinkubasi, dihitung jumlah koloni bakterinya dengan metode total plate count namanya, menggunakan alat colony counter. Nah, di sini kan tadi pakai ini ya, medianya pakai bengkuang dan tauge, ditambahi agar. Agar tadi kan sebagai agen pemadat ya, agen pemadat medianya. Kemudian sebagai kontrol. Jadi di dalam penelitian itu harus ada kontrolnya sebagai acuan. Dia ini benar-benar berpengaruh atau tidak kayak gitu. Nah, di sini kontrolnya itu adalah nutrien agar tadi. Jadi bakterinya juga ditumbuhkan di nutrien agar. Oke. Nah, setelah melakukan eksperimen tadi, berarti apa yang kita dapatkan? Data-data. Data-data ya, atau ya, jadi kayak data-data hasilnya. Nah, ini kan tadi metodenya ini ya, menghitung jumlah koloni dengan metode total plate count. Nah, terus kemudian, nah di sini kita dapatkan hasilnya. Dari secara tabel angkanya dituliskan seperti ini ya. Nah, ini angka-angka ini didapat dari menghitung yang ini. Jumlah koloni sel bakteri yang ada di cawan Petri atau Petri dish yang berisi media. Nah, ini kan kelihatan ya. Yang A ini media agar yang mengandung bengkuang. Yang B ini media agar yang mengandung tauge. Kalau yang C ini yang pakai media nutrien agar. Jadi
ini kan ada ya kayak apa ya, bulat-bulat ini. Nah, ini yang dihitung. Nah, tapi misalnya ada yang kayak kalau yang kayak gini. Ini kan ada ya kayak apa istilahnya nih? Besar. Kayak apa istilahnya? Ini kan koloninya ini kayak besar ya. Ya. Kayak tumpang tindih. Bisa ini yang Ustazah arahkan panahnya. Ya, Bisa kelihatan di tempat Agus? kelihatan. Ya, nah jadi yang besar ini sama yang kecil ini nilainya sama, satu koloni. Jadi ini dihitung tetap satu koloni, ini dihitung satu koloni juga. Jadi meskipun dia ini besar, tapi karena dia kayak bertumpuk-tumpuk itu dianggap sebagai satu koloni. Nah, misalnya sebagai contoh ya, kita kita hitung yang sebelah kanan ini misalnya nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Itu contoh cara menghitung koloni sel bakteri. Bisa dipahami, Agus? Bisa. Setelah menghitung itu, menghitung koloni itu berikutnya didapatkan jumlah koloninya. Nah, itu dimasukkan ke dalam tabel. Kira-kira dari hasil ini bagaimana analisis datanya, Agus? Ada yang pertama bakteri Escherichia coli. Escherichia coli di media bengkuang terdapat 300 koloni. Di media tauge 108 koloni. Di media net NA. NA 204 koloni. Di bakteri Staphylococcus aureus di media bengkuang terdapat 216 koloni. Di media tauge 72 koloni. Di media NA 132 koloni. Oke, thank you Agus. Nah, berarti kan dari hasil data ini, berarti media bengkuang dan media tauge ini juga tidak kalah ya dengan media NA dalam menumbuhkan bakteri. Sebagai buktinya kan malah justru yang di media bengkuang ini menghasilkan koloni bakteri yang lebih banyak daripada media NA yang umumnya dipakai untuk menumbuhkan bakteri. Nah, itu analisis datanya ya. Nah, berikutnya itu ada tahapan berikutnya pembahasan. Nah, di pembahasan, menurut Agus, apa saja yang ada di dalam pembahasan? Berdasar pengamatan jumlah koloni tadi. Ya, jadi di dalam pembahasan ini dia membahas ya tadi yang hasil pengamatan jumlah koloni tadi itu. Nah, sebagai contoh tadi katanya kan di sini dia membahas jumlah koloni Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang tumbuh pada media tauge lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah koloni yang ditumbuhkan di dalam media bengkuang. Nah, itu dibahas di bagian pembahasan dengan mencari sumber referensi apa yang menyebabkan si bakteri tadi tumbuh lebih banyak di media bengkuang dibandingkan dengan ditumbuhkan di media tauge. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa kalau di media, nah katanya media tauge tidak mengandung pati seperti yang terdapat pada media bengkuang. Nah, pati itu contohnya kayak karbohidrat ya.
Karbohidrat itu kira-kira untuk apa? Dalam proses proses metabolik istilahnya. Sumber Sumber energi gas atau energi. Jadi sel bakteri juga perlu energi ya dari karbohidrat. Di sini dia memasukkan data kalau kandungan karbohidrat dalam bengkuang itu sekitar 8,82 gram. Sedangkan kandungan karbohidrat dalam tauge itu lebih sedikit, bahkan setengahnya, hanya 4,3 gram. Di tempat Agus bisa kelihatan ini angka 7 kecil di atasnya. ya. Kemudian ada angka 8 di atasnya. Nah, itu adalah nomor untuk sumber referensi. Nah, sumber referensinya ini ditaruh di daftar pustaka. Kita lihat, ini kan ada 7 dan 8 ya. Lihat di daftar pustaka. Nah, nomor 7 dan 8 ini sumbernya dari ini, Agriculture USD of National Nutrient Database for Standard Reference. Kemudian ada juga yang nomor 8 tadi itu data komposisi pangan Indonesia. Jadi dia mendapatkan komposisi karbohidrat pada apa tadi? Pangan. Kan bengkoang dan tauge itu termasuk pangan ya. Jadi dia mencari referensinya dari sini dan didapatkan yang itu tadi konsentrasi karbohidratnya. Ternyata yang di bengkoang kan lebih tinggi ya dibandingkan di tauge. Kira-kira bisa dipahami Agus? Oh ya. Kita lanjut lagi. Ini banyak pembahasan-pembahasannya. Nah, setelah pembahasan apa selanjutnya? Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Di sini kesimpulannya katanya media alami bengkuang dan tauge itu dapat digunakan sebagai media alternatif untuk pertumbuhan bakteri. Nah, berarti kesimpulannya ini sesuai dengan hipotesis tadi atau tidak? Sesuai. Sesuai ya, karena dia dari hasil penelitiannya ini menunjukkan kalau media apa tadi? Media bengkoang dan tauge itu dapat digunakan sebagai media alternatif pertumbuhan bakteri. Ini kesimpulannya. Jadi ini salah satu contoh laporan ya. Kalau ini dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, dan yang paling penting itu jangan lupa mencantumkan daftar pustaka. Menurut Agus, mengapa perlu ada daftar pustaka? Kurang tahu Ustazah. Nah, karena kan kita sebagai contoh ini kan dia melakukan penelitian. Berarti kan berbicara tentang fakta ya. Fakta, data konkret. Nah, untuk mendukung semua itu, data-data yang kita sajikan kita harus punya referensi yang valid lah istilahnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh-contoh artikel-artikel ilmiah yang dijadikannya sebagai referensi acuan. Dan tentunya tetap berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukannya. Nah, sebagai contoh di sini, yang nomor 1 nih, formulation of alternative culture media for bacterial and fungal growth. Dengan formulasi itu kayak susunan lah, susunan
media kultur alternatif untuk bakteri dan fungi. Itu kan masih nyambung ya kalau kita ngambil referensi informasinya. Nah, kita ambil sama juga yang tadi kayak yang nomor 78 tadi kan untuk mencari ini ya informasi komposisi karbohidrat pada tauge dan bengkoang. Ini banyak ya. Jadi semakin banyak sumber referensinya itu semakin baik, semakin menguatkan penelitian kita. Kira-kira menurut Agus, apa bedanya artikel ilmiah dengan artikel opini? Artikel ilmiah itu ada sumber referensinya. Misalnya opini tidak ada. Opini kan berdasarkan pendapat. Betul, pendapat ya. Meskipun kadang ada juga dia untuk yang artikel opini itu mungkin ada juga mencantumkan sumber referensi, tapi lebih sedikit kayak gitu. Kalau yang artikel ilmiah ini mutlak dari data awal sampai data akhir itu ada sumber referensinya. Baik sumber referensi penelitian sebelumnya maupun dari hasil penelitian yang dia lakukan. Jadi dapat dikatakan penelitiannya itu valid. Kita lanjut lagi ke PPT tadi. Nah, berarti tahapannya sudah lengkap ya. Tadi kita analisis bersama. Rumusan masalahnya, tinjauan pustaka, teori, hipotesis, eksperimennya tadi ada alat bahan dan cara kerja, kemudian analisis datanya tadi ada pembahasan, kemudian tadi ada juga mencari data pendukung, kemudian yang terakhir kesimpulan. Oh, yang terakhir itu ada laporan. Jadi yang tadi itu artikel ilmiah itu adalah salah satu contoh laporan penelitian. Jadi kalau Agus kuliah, oh ya Agus masih kelas 10 ya. Kalau sudah ada cita-cita atau impian mau jurusan apa nanti pas kuliah? Kalau Agus hobinya apa? Main bola. Bola. Kalau cita-cita? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Mantap tuh. Bisa juga tuh jadi pengusaha ini. Pengusaha media kultur bakteri. Contoh aja ya. Oke. Kita sudah membahas ini bersama. Berikutnya kita masuk ke penutup. Ke kesimpulan. Dari diskusi tadi apa saja yang dapat disimpulkan, Agus? Banyak sih. Banyak. Yang Agus ingat apa saja? Itu metode ilmiah yang dari artikel tadi aja. Media bengkuang dan tauge dapat dijadikan sebagai media alternatif untuk kultur tumbuhnya mikroba. Ya, betul. Oke, ada lagi? Kalau langkah-langkah metode ilmiah? Merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, membuat hipotesis atau dugaan sementara, melakukan eksperimen atau penelitian, analisis data, kesimpulan, dan laporan. Oke, thank you Agus. Oke, berarti lumayan paham ya tentang metode ilmiah. Ya. Oke, kita masuk ke penutup. Ustazah, mohon maaf kalau ada salah hilap dan kekurangan. Oh ya, satu lagi Ustazah lupa. Ada tugas.
Nah, tugasnya tadi kan kita sudah ini ya, mendiskusikan tentang langkah-langkah metode ilmiah pada artikel ilmiah yang tadi. Mm-mm. Nah, Ya. itu tugasnya Ustazah minta tolong tulis hasil identifikasi tadi. Tulis Ya. hasil identifikasi dan analisis langkah-langkah metode ilmiah. Nah, contohnya kan tadi tuh kayak rumusan masalah. Rumusan masalahnya kan tadi tuh dia mencari masalahnya dulu kan. Cari masalah. Masalahnya apa saja. Nah, kemudian alternatif apa ya? Solusi masalahnya tadi dia menawarkan apa di artikel ilmiahnya tadi. Nah, ini Ustazah contohkan dulu ya. Hmm. Jadi masalahnya ini ya, biaya media kultur bakteri itu mahal. Nah, solusinya itu dia mencari alternatif bahan lain. Nah, sini Agus bisa menjelaskan yang tadi yang pakai bengkuang sama tauge. Kemudian yang kedua tadi itu kan yang mencari ini ya teorinya sama tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka. Nah, itu kan teorinya itu teorinya tadi apa ya? Oh ya, kan di dalam komposisi apa ya tadi? Komposisi bengkuang dan tauge itu hampir sama ya dengan komposisi nutrien agar. Nah, untuk yang bagian ini bisa Agus tulis teorinya tadi yang di dalam artikel ilmiahnya tadi itu apa aja. Kemudian kalau yang dugaan sementara tadi sudah ya kita buat ya. Yang di sini tadi. Nah nih, yang ini, berarti yang 3 sudah ya. Nah, kalau yang 4 ini yang bagian alat bahan dan cara kerja. Nah itu disebutkan alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian cara kerjanya seperti apa. Kemudian sampai seterusnya. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti insya Allah sudah paham ya. Ya. Oke, berarti Ustazah tutup diskusi biologi hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.